Aku cuma nganter makanan, tapi kenapa yang nerima bukan manusia? Awalnya kupikir ini cuma orderan biasa. 3 nasi uduk dibayar lunas lewat aplikasi. Tapi yang enggak kukira, titik pengantaran ada di kuburan. Dan yang minta difotoin malah makam dengan sesajen di sampingnya. Yang lebih aneh lagi, waktu kulihat fotonya, ada sosok putih berdiri di belakang nisan. Padahal waktu aku ambil gambarnya, nggak ada siapa-siapa. Dan malam itu, dia datang ke mimpiku. Tiap tempat punya rahasia. Setiap orang menyimpan kisah yang tak pernah diceritakan. Disinilah semua itu bermula. Selamat datang di channel Otak Horor. Ceritanya kita mulai sekarang. Malam itu udara Jakarta terasa lembab. Langit mulai menghitam, seiring awan menggumpal seperti menyembunyikan sesuatu. Seorang pengemudi ojek online bernama Rudi baru saja menyelesaikan pesanan terakhirnya dan bersiap pulang. Saat itu tahun 2020, masa pandemi. Layanan penumpang dibatasi dan aplikasi ojol hanya memperbolehkan pesanan makanan dan barang. Rudi tak mematikan aplikasinya, sebuah kebiasaan yang tanpa ia sadari akan menjadi awal dari malam yang tak akan ia lupakan. Sebuah notifikasi masuk. Pesanan masuk. Nasi uduk 3 porsi. Pembayaran. Non-tunai. Tanpa pikir panjang, Rudi menuju restoran. Sesuai prosedur, ia mengambil pesanan dan mengabari pemesan bahwa makanan sudah ia ambil. Respons cepat datang. Iya, ditunggu ya kak. Tidak ada kecurigaan sama sekali. Namun, begitu melihat titik pengantaran, perasaannya mulai aneh. Titiknya berada di sekitar area yang gelap, tak terlalu jauh, tapi ada kesan asing yang menyelinap. Sesampainya di lokasi, ia berhenti di depan sebuah kosan dekat area pemakaman. Ia coba hubungi pemesan, tak dijawab. Setelah telepon ketiga, akhirnya seseorang mengangkat. Maaf kak, itu bukan di kosan. Tolong antar ke makam, cari batu nisan atas nama ini. Meninggal tahun 2018. Rudi membeku, matanya melirik sekitar. Lampu kosan samar menerangi sekeliling, tapi area pemakaman tetap diselimuti kegelapan. Tidak ada penjaga, tidak ada tanda kehidupan, hanya batu nisan-nisan berdiri diam, bisu. Hatinya gamang, tapi pemesan memohon dengan nada putus asa. Tolong banget mas, nanti saya lebihin. Rudi akhirnya menyetujui. Ia menyusuri lorong-lorong sempit di antara makam, sambil tetap terhubung lewat telepon. Akhirnya ia temukan nisan yang dimaksud. Nama perempuan, wafat tahun 2018. Taruh saja makanannya di samping batu nisan. Tolong difoto ya. Biar saya tahu sudah sampai. Dengan tangan sedikit gemetar, Rudi menaruh makanan dan mengambil gambar dari jarak cukup jauh. Dikirimlah foto itu via aplikasi. Sesampainya kembali ke motor, ia penasaran. Dibukanya kembali foto yang ia ambil. Dadanya tiba-tiba tercekat. Di belakang batu nisan, di antara gelap dan kabut tipis, ada sosok, setengah badan. Mengenakan daster putih, berdiri diam. Saat ia mengambil foto, tak ada siapapun di sana. Rudi pulang tanpa berkata sepatah kata pun pada istrinya malam itu. Ia simpan cerita itu sendiri. Tapi malam itu juga, dalam tidurnya, mimpi menghampiri. Seorang perempuan berdiri di depan pintu kamarnya. Daster putih. Wajahnya pucat, tapi cantik. Ia tersenyum. Tanpa suara, mulutnya bergerak, seolah mengucap, "Terima kasih." Rudi terbangun, nafasnya memburu. Malam itu, ia tahu, ia telah membawa lebih dari sekadar makanan ke pemakaman. Ia telah menjadi pengantar sesajen, dan perempuan itu, entah siapa. 3 bulan berlalu sejak kejadian pertama. Rudi mulai merasa tenang. Ia bahkan sempat menganggap peristiwa itu sebagai gangguan kecil, meski ia tahu dalam hatinya
Itu bukan sekadar pengalaman biasa, tapi hidup harus jalan. Order demi order kembali ia terima, hingga suatu malam minggu. Pukul 5:30 sore, sebuah order penumpang masuk. Lokasi penjemputan tak jauh dari rumah kos di daerah yang familiar. Sesampainya di sana, ia langsung menyadari satu hal. Kos ini tidak jauh dari makam tempat ia dulu mengantar nasi uduk. Pesanannya dari seorang perempuan. Dan anehnya, begitu Rudi sampai di kosan, perempuan itu tak kunjung turun. Ia sempat berpikir untuk membatalkan, tapi tiba-tiba perempuan itu menelepon. "Maaf ya mas, saya masih siap-siap. Bentar ya." Beberapa menit kemudian, perempuan itu turun, membawa sebuah kantong plastik bening. Isinya bukan barang biasa. Sesajen. Rudi terpaku. Perasaannya mulai tak enak. Tapi perempuan itu langsung bicara, cepat dan memohon. "Mas, tolong banget. Saya mau ngirim sesajen ke makam. Cuman naruh aja kok. Saya udah ditolak 2 driver. Mas, nanti saya lebihin." Wajah perempuan itu tampak gelisah. Bukan seperti orang yang main-main. Ia bahkan minta nomor WhatsApp Rudi. Katanya biar bisa video call saat sampai. Setelah berpikir sejenak, Rudi akhirnya setuju. Ia teringat tips besar yang ia dapat dulu. Tapi kali ini, ia memastikan satu hal. "Kak, nanti saya minta tambahannya di depan ya. Karena kalau sampai harus motret atau nurut arahan aneh-aneh, saya takut nyasar." Perempuan itu mengangguk. Ia keluarkan uang 50.000 dan menyerahkannya langsung. "Enggak usah kembalian, mas. Lokasi pengantarannya, kuburan umum, tapi bukan yang sebelumnya. Kali ini suasananya lebih ramai. Di depan area makam ada warung kecil yang menjual bunga, dupa, dan perlengkapan ziarah." Rudi sedikit lega. Setidaknya tempat ini tidak sesunyi yang dulu. Ia mendekati juru kunci makam, seorang bapak tua berpeci hitam. "Pak, saya mau nganter sesajen. Katanya buat nisan nama ini dekat pohon Kamboja. Bisa dibantu?" Bapak itu menatap sesaat, lalu mengangguk. "Oh, sering itu mas. Yang nganter juga ganti-ganti orang. Ayo saya antar." Rudi ikut berjalan, sementara perempuan tadi tetap terhubung lewat video call. Matanya mengawasi layar, memastikan Rudi menjalankan semua instruksi. Tiba di makam, Rudi letakkan bunga, dupa, dan kemenyan di sekitar nisan. Ia mulai merasa tidak nyaman, meski juru kunci masih di dekatnya. Saat dupa akan dibakar, juru kunci dipanggil oleh penjaga warung di depan. Rudi kini sendirian. Di layar, perempuan itu berkata tegas, "Mas, dupanya dibakar ya. Pastikan nyala. Kalau mati, nyalain lagi." Dupa pertama menyala, lalu padam. Dupa kedua, nyala sebentar, lalu mati lagi. Tak ada angin, tak ada hujan, tapi nyalanya terus padam. Dupa ketiga akhirnya menyala. Tapi saat Rudi hendak berbalik, kakinya berat, seolah ada yang menahan. Ia coba menarik, menoleh ke bawah. Tak ada tali, akar, atau apapun. Tapi kakinya seakan dikunci oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia panik. Di sisi lain, dupa mulai menghitam separuh. Perlahan, kakinya mulai ringan kembali. Ia langsung berlari ke arah parkiran. Saat ia berlari, sang juru kunci menyapa. "Ada apa, Mas?" "Ada ular." Rudi hanya mengangguk cepat, walau dalam hati ia yakin si bapak tua itu tahu. Ia tak ingin memperpanjang apapun malam itu. Beberapa hari setelah pengantaran sesajen kedua, Rudi merasa mulai tenang. Namun pada suatu malam, ia mendapat penumpang dari terminal. Lelaki paruh baya, berperawakan sederhana, membawa plastik hitam besar. "Mas, ke pasar ya. Nanti balik lagi ke terminal. Tapi offline aja, biar enggak ribet." Di perjalanan, bapak itu mengobrol. Awalnya biasa saja, nanya soal keluarga Rudi, jumlah anak, dan kehidupan sebagai driver ojol. Tapi saat tiba di pasar, bapak itu membeli benda-benda aneh. Dupa,
kemenyan, minyak, bahkan boneka kecil dan kendi tanah liat. Rudi hanya diam, tapi perasaannya mulai tak enak. Setelah mengantar kembali ke terminal, bapak itu minta nomor WA Rudi. Kapan-kapan saya minta antar lagi ya mas, tapi bukan sekarang. Malam berikutnya, jam 8:30, WA Rudi berdering dari nomor si bapak. Mas, bisa antar saya ke alamat ini, tapi agak jauh, saya lebihin bayarnya. Rudi pikir 2 kali, tapi demi uang tambahan, ia terima. Perjalanan menuju lokasi makan waktu lebih dari 1 jam. Saat tiba di tempat tujuan, sebuah rumah bambu tua di tengah pedesaan, hujan mulai turun. Rumah itu terang benderang, berbeda dari rumah-rumah bambu biasanya yang redup. Rudi berniat pulang, tapi si bapak berkata, "Neduh aja dulu mas, bahaya kalau nekat jalan hujan-hujanan." Rudi setuju, ia duduk di teras. Si bapak masuk ke dalam rumah dan mengetuk pintu. Keluarlah seorang pria tua berjubah putih, penampilannya seperti dukun. Rudi tak ikut masuk, ia hanya duduk di luar sambil berharap hujan cepat reda. Tapi nalurinya berkata lain. Tempat itu terasa aneh. Udara terlalu dingin. Waktu seolah melambat. Lalu, saat hujan mulai reda, ia bersiap pamit. Tapi dari kejauhan, di jalan yang sama ia lewati saat datang, ada sosok wanita melambai. Rudi mendekat dengan motor. Wanita itu diam saja. Saat ditanya hendak kemana, ia hanya naik ke jok motor, tanpa bicara sepatah kata pun. Bajunya daster kuning bermotif bunga. Kerudungnya hanya diikat leher. Rudi pikir itu penumpang biasa. Tapi setengah perjalanan, ia baru ingat. Jalan itu tak punya rumah. Hanya hutan dan sawah. Panik. Ia tak berani melihat kaca spion. Ia coba tenang, pura-pura biasa. "Mbak, turunnya di depan aja ya." Tak ada jawaban. Hanya tawa pelan dari belakang. Spion dilipat. Gas digeber. Sesampainya di jalan raya, wanita itu turun. Ia berikan uang tanpa bicara. Rudi memasukkan uang itu ke saku tanpa melihat, lalu langsung tancap gas pulang. Begitu sampai rumah, rasa penasaran tak tertahankan. Ia keluarkan uang yang diberikan wanita itu. Isinya daun, masih basah, masih hijau. Keesokan harinya si bapak kembali menghubungi Rudi. "Mas, bisa temenin saya semalam? Saya lagi di rumah dukun kemarin." Rudi menolak halus, tapi setelah dipikir-pikir, ia memutuskan berangkat sore agar tak pulang larut malam seperti sebelumnya. Di rumah sang dukun, suasana tak berubah. Masih terang, namun dingin. Kali ini, si bapak langsung berkata, "Mas, nanti saya mau ritual. Tapi mas enggak perlu ikut, cukup temenin aja." Pukul 12 malam, mereka berjalan kaki sekitar 500 meter ke arah sungai kecil di tengah kebun. Rudi ikut, tapi tetap menjaga jarak. Tiba di sana, si bapak mulai buka baju. Hanya tinggal celana pendek. Ia berdiri di depan air, berbisik sesuatu dengan si dukun. Dari kejauhan, Rudi melihat sesosok wanita. Pakai kebaya adat Jawa, rambut disanggul rapi, cantik, tapi matanya kosong, wajahnya dingin. Pandangannya hanya tertuju ke si bapak. Rudi tidak tahan, ia pamit mundur, kembali ke rumah dukun sendirian. Namun ia tak bisa tidur. Ada rasa resah tak bisa dijelaskan. Pukul 3 pagi, teriakan memecah kesunyian. "Astagfirullah, tolong, tolong!" Itu suara si bapak. Ia berlari masuk ke rumah, berkeringat dan gemetar. Dukun menyusul, berjalan tenang. Di belakangnya, wanita berkebaya tadi. Tapi kini terlihat jelas. Dari pinggang ke bawah, tubuhnya ular. Besar, menjalar pelan di tanah. Mata wanita ular itu menatap tajam ke arah si bapak, seolah tak rela melepaskan calonnya. Rudi membeku. "Mas, tolong antar saya pulang. Sekarang." Si bapak belum mengenakan baju, hanya mengenakan celana. Dengan panik, ia naik ke motor. Rudi sempat bertanya pada dukun, "Pak, ini nggak apa-apa saya bawa pergi?" Dukun menjawab santai, "Aman, udah putus." "Putus?" Rudi tak mau tahu.
Ia gas motornya sekuat tenaga. Sepanjang jalan, si bapak menangis. Ia bercerita, "Mas, saya nyaris kawin sama makhluk itu. Jin wanita, ular. Saya dikasih pilihan. Uang banyak, hidup enak. Tapi, saya harus jadi miliknya. Atau anak saya yang diambil." Ia menyebut nama anaknya, menangis sesenggukan. "Tadi sebelum ritual dimulai, saya nyebut nama Allah. Dia langsung marah, nunjukin wujud aslinya. Saya dipukul, dilempar, tapi saya kabur. Mas, saya mau pulang. Saya mau minta maaf ke anak istri saya." Setelah sampai di pom bensin, si bapak mandi. Ia pinjam sarung dari petugas, lalu salat. Tangisnya tak kunjung reda. Setelah salat, ia duduk di teras. "Mas, saya nyaris kehilangan segalanya." Ia lalu minta diantar ke hotel terdekat. "Bukan untuk tidur," katanya, "tapi untuk menenangkan diri. Besok pagi ia akan ke terminal, naik bus, dan pulang ke keluarganya." Sebelum berpisah, ia memberi Rudi uang 300.000 rupiah. Rudi menolak, tapi si bapak memaksa. "Anggap aja ini ucapan terima kasih karena Mas udah nyelamatin saya malam ini." Sesampainya di rumah, Rudi langsung masuk kamar. Ia tak cerita apa-apa pada istrinya. Hanya berkata, "Ayah ngojek semalaman, dapat 300.000, capek banget." Kali ini, ia benar-benar ingin tidur. Tapi bukan karena kantuk, melainkan ingin mengubur segala peristiwa tadi di dalam mimpi atau di dalam waktu. Tapi satu hal yang ia pelajari malam itu, orang yang mengambil jalan pintas demi uang tak pernah benar-benar tahu harga yang harus dibayar. Dan bagi Rudi sendiri, selama tipsnya besar dan tidak ada yang terluka, ia masih akan terus menarik orderan malam. Meski tahu, kadang yang ia antar bukan manusia. Seminggu setelah kejadian pesan WA dari pria yang pernah ia antar ke rumah dukun, Rudi mendapat order aneh lainnya. Lokasinya terpencil, jauh dari permukiman. Aplikasi menunjukkan titik pengantaran di tengah ladang. Tak ada rumah satupun terdeteksi. Ia hampir menolak. Tapi rasa penasaran dan jumlah uang yang ditawarkan membuatnya tetap meluncur. Sesampainya di titik lokasi, ia melihat sebuah rumah kayu reot berdiri sendirian. Tak ada pagar, tak ada lampu penerangan. Tapi jendela rumah itu terbuka sedikit, seolah menanti kedatangannya. Rudi turun dari motor. Kantong makanan masih tergenggam. Ia panggil, "Halo, ini saya dari G-Food, order nasi goreng dan teh manis." Tak ada jawaban. Pelan-pelan, ia mendekati jendela. Dalam remang-remang, ia lihat siluet seseorang sedang duduk di dalam rumah. Diameter menatap lurus ke arah dinding. Rudi meletakkan makanan di ambang jendela. Tiba-tiba, suara perempuan pelan terdengar dari dalam. "Terima kasih, Mas." Rudi terlonjak. Suaranya seperti yang datang di mimpi-mimpinya. Ia mundur perlahan, tak berani menengok lagi. Saat melihat ke aplikasi, order sudah otomatis selesai. Dan tip senilai 77.000 masuk ke saldo. Tapi yang aneh, nama akun pengirimnya tertulis, Almarhumah Ningsih. Di malam lainnya, Rudi mendapat order jemput dari perumahan lama. Sesampainya di titik jemput, ia melihat seorang anak kecil perempuan berdiri sendirian di depan rumah kosong. "Deh, nunggu siapa?" "Aku mau diantar ke rumah nenek, di kampung sebelah." Rudi awalnya ragu, tapi karena anak itu tampak tenang dan tahu jalannya, ia setuju. Dalam perjalanan, anak itu duduk diam. Sampai di tujuan, ia menunjuk rumah tua. "Itu rumah nenek. Makasih ya, Om." Rudi menyerahkan helm, tapi anak itu tidak membalas. Ia hanya berjalan masuk dan menghilang. Ketika Rudi bertanya ke tetangga sekitar, mereka menjawab, "Rumah itu kosong, Mas. Udah lama nggak ditinggali. Dulu pernah ada anak kecil meninggal di situ. Kecelakaan." Rudi mulai menyadari dunia yang ia jalani sebagai pengemudi ojol malam
bukan hanya tentang manusia. Ada batas yang tipis antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Dan kadang garis itu kabur. Rudi mulai menyadari dunia yang ia jalani sebagai pengemudi ojol malam bukan hanya tentang manusia. Ada batas yang tipis antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Dan kadang garis itu kabur ketika malam terlalu sepi dan doa sudah lama tak terdengar. Kini, setiap kali aplikasi menyala di malam hari dan order masuk, Rudi selalu menatap peta dengan hati-hati. Sebab siapa tahu yang menunggu bukan pelanggan, tapi sesuatu yang lebih dari itu. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya.